Inggrawati Subangyo, seorang ASN tunarungu yang penuh prestasi, peraih ASN Inspiratif pada tahun 2020. Di tengah keterbatasannya, Dian tidak pernah berhenti berkarya dan selalu menginspirasi sesama. Sebagai tunarungu pertama dan satu-satunya yang mengabdi di Kementerian Sosial, Dian mampu berdedikasi serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. Tanpa banyak berkata-kata, Dian selalu berusaha meyakinkan dirinya agar menjadi pribadi yang selalu ramah dan selalu disukai oleh banyak orang. Penghargaan ASN Inspiratif didapatkan Dian tidak dengan cuma-cuma. Selama 38 tahun masa hidupnya, Dian sudah meraih 400 penghargaan baik yang berskala nasional maupun internasional. Prestasi yang terus diukir oleh Dian membawanya menjadi Duta Bangsa Global pada tahun 2015. Sebagai Duta Bangsa Global, Dian membantu penyandang disabilitas yang membutuhkan kesetaraan haknya. Tidak berhenti di situ, seorang Dian Inggrawati tidak pernah lelah memberikan motivasi bagi anak-anak penyandang disabilitas lainnya. Setiap perjalanan dinasnya, Dian selalu menyempatkan diri mengunjungi SLB tunarungu yang ada di daerah tersebut. Bersama moto hidupnya yaitu, dengan keterbatasan yang kita miliki bukan berarti membatasi hidup. Dian tidak pernah lelah menjadi sosok yang menginspirasi. Pria Jambi, kelahiran tahun 1980, merupakan ASN Kementerian Keuangan yang sekaligus konten kreator. Ia banyak membahas tentang stoikisme, sisi gelap NFT, dan penjelasan kredit KPR. Selain menjalankan pelayanan di kantor, Ferdi juga banyak melakukan pelayanan lewat media digital YouTube berupa pemberian motivasi dan pengetahuan di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi yang menjadi keahliannya. Konten YouTube-nya dibuat semenarik mungkin sehingga mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Ferry Irwandi merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN. Dia bekerja sebagai Pranata Humas Kementerian Keuangan. Sebagai seseorang yang memiliki nilai Smart ASN, Ferry banyak menggunakan kemajuan IT untuk perkembangan pelayanan melalui pembuatan film pendek atau edukasi publik. Menurut Ferry, dalam membuat film pendek haruslah informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Sebagai Pranata Humas di Kemenkeu, Ferry juga memiliki integritas yang tinggi dengan jabatannya. Ia turut andil dalam membuat film tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menambah wawasan global bagi masyarakat tentang sosok Ibu Menteri Keuangan ini. Ferry juga membangun networking tidak hanya di kalangan sesama ASN, tetapi juga membangun kolaborasi dengan artis dan public figure seperti Deddy Corbuzier, Dian Sastro, dan pekerja seni lainnya. Selain itu, Ferry juga menunjukkan nasionalismenya terhadap Indonesia dengan mengunggah video di YouTube berupa Bali, Magical Dewata, dan bagaimana rasanya makan pempek termahal. Tingginya jiwa entrepreneurship Ferry dapat dilihat dari jelinya. Dia melihat peluang dan menggunakan YouTube atau sarana digital sebagai sarana untuk berkreasi, tetapi juga memberikan layanan. Beliau menyelesaikan studi S1 dan S2 di IPB dan S3 di Clemson University, Amerika Serikat. Hal yang dapat diteladani dari role model kita kali ini untuk dari segi fungsi ASN, yang pertama, beliau membimbing mahasiswa meskipun bukan lagi di jam kerja, mentaati dan mendukung keputusan dari Kadep meskipun tidak sesuai dengan pilihan hati, dan yang terakhir, tidak membedakan mahasiswa dari ras, agama, serta budaya. Untuk dari segi core value ASN, yang pertama, beliau selalu
mengadakan waktu untuk membimbing mahasiswa meskipun di luar jam kerja. Selanjutnya, beliau selalu menggunakan alat laboratorium secara bertanggung jawab dan selalu memeriksa logbook penggunaan alat, bahan lab, serta siapa saja yang masuk dan keluar laboratorium patologi serangga. Berikutnya, beliau selalu mengikuti pelatihan biomolekuler yang diadakan baik di dalam kampus maupun di luar kampus, di dalam negeri dan di luar negeri. Selanjutnya, beliau selalu ramah dan supel terhadap pekerja lab, pekerja kebersihan kampus, dan juga mahasiswa. Selanjutnya, beliau selalu melakukan tugas sebagai dosen dengan sungguh-sungguh dan menghindari paham-paham yang radikal, seperti paham-paham yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Selanjutnya, beliau selalu menggunakan cara ekstraksi DNA dengan kit ekstraksi, di mana sebelumnya beliau menggunakan CTAB. Dan yang terakhir, beliau mau untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk sequencing DNA. Dari segi manajemen ASN, peranan beliau yang dapat kita teladani adalah 1. Profesional, 2. Disiplin, dan yang terakhir, selalu melaksanakan perjalanan dinas dengan bertanggung jawab. Dari segi Smart ASN, beliau dapat diteladani di bagian selalu tertarik belajar hal baru, memiliki publikasi nasional dan internasional, memiliki dan menggunakan media sosial secara bijak, dan yang terakhir adalah ramah kepada mahasiswa, pekerja, dan orang di luar instansi.